Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita pelajari juz 6 ya. Juz 6. Juz 6 ini adalah juz horib, artinya yang diterangkan adalah kalimah-kalimah yang horib. Cuma sementara juz 6 yang dulu itu juga ada bacaan yang muskilah, maka setelah direvisi ini yang muskilah-muskilah tidak diikutkan ya. Jadi nanti akan lebih memudahkan dan lebih sedikit mengenai bacaan-bacaan horib ya. Entah sudah dicetak atau belum, saya belum tanya ini ya. Jadi antohiro bima kasaba ini dihilangkan ya, karena ini bukan horib tapi disebut muskilah. Banyak orang salah tapi mestinya tulisannya sudah apa adanya ya. Jadi seperti ini dihilangkan ya, tapi karena ini kita masih memakai yang dahulu ya kita terangkan seperti yang dahulu saja. Jadi kalau ini mestinya bukan horib, yang mulai 2 ini yang horib. Nanti uraiannya juga akan berbeda ya, lebih diringkas dan juga lebih memudahkan ya. Jadi umpamanya ini ya kita terangkan sebagaimana ini. Jadi caranya mengajarkan juz 6 ini, kalau juz 1 sampai juz 5 ini cara menaikkan adalah satu persatu, artinya menurut perorangan. Tapi kalau juz 6, juz 7 ini kalau di sana kebanyakan secara klasikal bersama-sama ya. Jadi kalau naik ya naik semua, kalau tidak naik semua. Jadi diajarkan karena ini adalah mengajarkannya adalah menghafalkan, ya, menghafalkan. Apa yang dihafalkan? Yang dihafalkan adalah yang ada di dalam kotak. Ya. Halaman 3 itu yang ada di kotak ini dihafalkan, juga keterangan sebelumnya, ya, itu dihafalkan. Nah, cara menghafalkan supaya itu dengan memperbanyak mengulang dengan banyak itu nanti akan hafal ya. Nanti gurunya membaca dulu ya, umpamanya saya contohkan alif didahului fata di akhir kalimat dibaca pendek, nanti diganti dengan dianggap tidak ada. Dalam Al-Quran hanya ada 7, yaitu litatsluwa, liyarbua, liyabluwa, wa nabluwa, lan nad'uwa samuda qawarira min fiddah. Nanti akan berubah menjadi 8 karena ada yang ketinggalan 1 ya. Pokoknya nanti kalau ini yang ada tulisannya ini ya kita baca ini saja ya. Jadi ini diulang-ulang ya, setelah anak diulang-ulang banyak tentunya akan hafal ya. Nanti dibaca 5 kali bersama-sama ya, supaya tidak bosan dibagi 2, yang sebelah kanan 5 kali lagi ya, setelah 5 kali kanan kiri 5 kali terus bersama-sama lagi. Pokoknya supaya hafal itu harus banyak mengulang dan sering diulang. Banyak mengulang dan sering diulang maka akan menjadi hafal ya. Kemudian keterangan di bawahnya itu ada uraian yang ada di dalam kotak. Ini nanti juga akan dirubah ya. Kalau di sini kan litatluwa, jika dibaca waqaf, wawunya dibaca sukun. Nah, besok tidak usah begitu. Jadi litatluwa, jika waqaf litatlu, jika wasol litatluwa alaihim. Nah, tidak usah mikir dibaca apa, tapi apa bacaannya itu ya.
Jadi nanti litajluwa jika waqaf, litajlu jika wasol, litajluwa alaihim. Nah ini akan lebih ringkas, lebih mudah itu ya. Cuma saya belum tahu sudah beredar yang revisi apa belum, ini saya belum bertanya saya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk ghorib yang dibaca panjang, dibaca pendek, saya kira sudah bisa difahami, kalau dibaca bisa difahami sendiri ya. Cuma yang perlu saya terangkan ini adalah, coba ini saya tambah ini, bi'salismu ya. Ini seringnya bi'salismu dianggap bacaan nakal ya. Itu mestinya tidak pas. Ini bacaan karena dibaca kasrah, ini lil tiqo isakinain ya. Al ismu halaman 29 ya. Bi'salismu, al ismu, al i, is itu hamzahnya hamzah wasol. Hamzah wasol kalau di tengah kan harus hilang. Nah, mestinya kalau hilang menjadi bi'salesmu ya. Bi'salesmu berarti ada iltiqa sakinan, lam sukun bertemu sin sukun, tidak di akhir kalimat, maka tidak boleh itu. Harus kalau ada sukun dua, maka yang pertama harus di kasrah, umumnya adalah di kasrah ya. Maka menjadi bi'salismu, tidak bi'salismu tapi bi'salismu di kasrah karena iltiqa sakinan, bukan memindah kasrahnya i diukan ya ini. Nah kemudian nanti jika dibaca dari al ismu ya, jika dibaca di al ismu boleh alismu atau lismu, nanti di revisi insya Allah ada ya. Jadi kalau dibaca bi'salismu, kemudian boleh dimulai dari al ismu dengan dibaca alismu atau lismu ya, diberi hamzah wasal atau tidak itu ya, ini tambahan. Kemudian yang perlu kami terangkan adalah pokoknya ghorib, yaitu pada halaman 33 nah, huruf dan harokat. Huruf dan harokat semestinya dibaca menurut apa adanya ya. Tapi sebagian kalimat ada yang dibaca tidak menurut tulisannya ya. Maka ini disebut ghorib. Nah ini ada beberapa kalimat yang nanti akan kami terangkan. Pertama adalah bacaan ismam. Ismam itu artinya mencampur ya. Jadi menyampur dhammah pada sukun. Sukun yang dimaksud yang berubah, sudah berubah menjadi tasdid. Tasdid dan sukun kan sama ya, bacaannya sama. Cuma karena ini sudah diidhamkan, kalau idham kan sukun menjadi tasdid ya. Lafalnya apa? Ya, jadi kaidahnya ismam adalah menyampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Lafalnya yaitu la ta'manna. La ta'manna itu aslina la ta'manuna, nun dhammah bertemu nun fathah, diidhamkan, huruf hidup diidhamkan, namanya idham apa? Idham kabir. Mungkin tidak pernah belajar itu ya, atau jarang diterangkan karena memang untuk Imam Hafiz tidak ada idham kabir ya. Umpamanya ada, yaitu mestinya ini, cuma tulisannya sayangnya sudah dijadikan satu, jadi mestinya asalnya la ta'manuna. Nah, kemudian diidhamkan, ada huruf hidup diidhamkan, caranya harus disukun dulu, la ta'manna, mestinya tidak ditasdid. Nah, kemudian karena sukun dan fathah dijadikan satu, maka ditasdid menjadi la ta'manna. Karena aslinya adalah dhammah, maka ketika didengungkan ini masih memperlihatkan dhammahnya.
Dumah itu kan moncong ya. Maka la ta'man, setelah man moncong seakan-akan baca dumah. Jadi moncong ini tidak berarti tafkhim tapi mengisyarohkan dumah. Jadi prakteknya la ta'manna, la ta'manna, setelah man dimoncongkan tapi seakan-akan baca nu. Jadi sebentar saja, ta'manna, jangan ta'man, moncongnya lama ya. Ini ya memang main bibir ya. Jadi kalau biasa main bibir mungkin akan lebih mudah ya. Jadi ini supaya dilihat, bibir saya supaya dilihat ini. Yang belakang itu ya, tidak kelihatan kalau belakang. Jadi caranya membaca itu setelah man bibirnya dimoncongkan. La ta'manna, la ta'manna, manna, manna, ya itu dilatih begitu ya, biar terbiasa ya. Coba ini saya baca dari Malaka ya, nanti dibaca bersama-sama, dari praktekan. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Mari. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ulangi lagi. Malaka la ta'man. Sekali lagi. Malakalah, itu namanya bacaan apa tadi? Ismam. Nah ini lafal ini boleh dibaca ikhtilas. Ikhtilas itu apa? Yaitu membaca harokat dengan cepat dan samar ya. Sehingga suaranya atau suara harokat ini tinggal 2/3 harokat ya. Suaranya tinggal 2/3. Jadi kalau kita baca biasa itu la ta'manuna itu biasa 100%. Nah, nunya kita baca ikhtilas, dicepatkan. Cepat itu yang asalnya lamban dicepatkan, yang asalnya keras disamarkan itu dikurangi kerasnya ya. Maka menjadi malakala ta'manuna ala Yusuf, ta'manuna, ta'manuna. Nah, itu namanya ikhtilas. Tidaklah ta'manna tapi manuna, tapi dicepatkan ya. Ya, saya baca ini. Malakala ta'manuna ala Yusuf. Mari. Malakala ta'manuna ala Yusuf. Ulangi lagi. Jadi dicepatkan, jangan manna tapi manu, manu. Nah, manuna, manuna. Nah, ini kadang-kadang manna tapi harus manuna. No-nya harus kelihatan ya. Cuma cepat. Lagi, mari. Malakalata manuna ala Yusuf. Itu namanya ikhtilas atau disebut raum ya, raum. Nah, raum kalau wakaf raum itu 1/3 suaranya, tapi ini karena tidak wakaf raum maka ini 2/3 suara. Kemudian kita lanjutkan tashil. Apa tashil itu? Yaitu membaca hamzah dibaca antara hamzah dan alif atau mestinya tidak alif saja ya, cuma yang ada untuk Imam Hafiz itu alif, maka hanya baca antara hamzah dan alif. Kalau imam lain antara hamzah dan huruf mat ya, huruf mat. Jadi kalau kita baca hamzah kan a, hamzah yang kedua
dibaca hamzah menjadi a. Kalau hamzah kedua dibaca alif menjadi a. Jadi antara a dan aa digabungkan menjadi aha. Ini disebut baina, setengah-setengah, antara ya. Jadi jajana aha ya. Ini bukan h. Kalau h itu di pangkal tenggorokan. Kalau bacaannya yaitu namanya h ya. Tapi ini agak ke atas, namanya anggang-anggang cara Jawa ini. Jamiyyu wa arabi. Jamiyyu wa arabi. Mari dibaca. Ulangi lagi. Lagi. Itu harus tashil ya. Kemudian ada yang boleh tashil dan boleh tidak, atau boleh apa namanya ibdal. Ada 3 kalimah, yaitu al-ana boleh dibaca apa? Ahal ana. Allahu boleh dibaca ahallahu. Az-zakara ini boleh dibaca ahaz-zakara ini. Ini di Quran ada 22, berarti ada 6 tempat yang boleh dibaca tashil atau ibdal ya. Kemudian kita lanjut imalah. Imalah itu artinya mencondongkan. Apa yang dicondongkan? Alif. Halaman berapa itu? 37. Jadi alif itu digambarkan berdiri tegak, yang digambarkan tiduran. Nah, maka sebutannya mencondongkan alif. Condong ke miring ya. Memiringkan alif, dicondongkan sampai tengah masih kurang ya. Kalau tengah ini ada bacaan sendiri namanya taklil. Majreha itu taklil. Lah ini dibaca imalah, maka harus dekat dengan ya. Majriha, kalau imalah jangan majriha itu namanya imalah ya. Lah ini agak sukar ya, karena ada bacaan 2 itu, taklil majriha dan majriha ya. Nah, untuk memudahkan biasanya saya pakai kalimah Indonesia ya, yaitu lafal sore. Hari sudah sore ya. Kalau seperti sore itu namanya taklil. Bacanya kok majreha padha karo sore, majre. Nah, itu namanya belum imalah ya. Nah, supaya imalah harus dicondongan lagi menjadi sore ya. Sore itu namanya imalah ya. Majriha bismillahi majriha wa mursaha. Mari dibaca. Bismillahi majriha. Lagi. Jadi patokannya sore ya. Kita jangan seperti sore, tapi harus sore, mendekati sori ya. Kalau dia kan sori, ya ini sore, ya itu. Ini bacaan tarkik ya. Jangan sore, jangan apa tafkhim. Di Quran hanya 1 ya. Kemudian bacaan saktah, berhenti sejenak, sekadar 1 alif tanpa bernafas ya. Kalau bernafas namanya waqaf. Lah ini bacaan wasol. Jadi ketika diwasolkan, kalau waqaf ya berarti tidak saktah ya. Di Al-Quran yang harus dibaca dibaca saktah ketika wasol ada 4 ya. Yaitu iwaja,
qayyima. Ini kalau diwasolkan. Nek wakaf yo iwaja qayyima. Boleh karena itu tempat wakaf ya. Jadi mestinya boleh iwaja qayyimal liyunzir. Nah, terus diulangi yang wasol. Iwaja qayyimal liyunzir. Kemudian yang kedua adalah mimmar qadina hadza. Ini juga ada tanda wakafnya, berarti boleh diwakafkan. Yang ketiga dan keempat ini tidak ada tanda wakafnya dan berarti kalau kuat ya harus diteruskan. Waqilaman rok dan kalabal rona. 4 ini yang harus dibaca apa tadi? Saktah ketika dibaca wasol ya. Kemudian ada 2 yang boleh saktah, boleh tidak ketika dibaca wasol, yaitu pertama adalah alim baro'atun. Ini akhir surat Al-Anfal menginjak surat Baro'ah. Kalau dibaca wasol boleh wajah 2, boleh saktah alim baro'atum minallah, atau dibaca wasol dengan iklab alimum baro'atum minallah. Biasanya ya wakaf ya, karena akhir surat alim bernafas baru baro'atum minallah. Maliyah halaka seperti yang tadi saya terangkan. Jadi ini boleh idgham, boleh idhar. Kalau idgham berarti ditasdid maliyah halaka, kalau idhar berarti harus disaktahkan maliyah halaka. Nah. Kemudian lafal yang harokatnya boleh dhammah, boleh fathah, yaitu pada ayat di situ ada 3 kalimat do'fin, do'fin, do'fa. Boleh dibaca du'fin, du'fin, du'fa. Tapi kalau dibaca du' semua, kalau dibaca do' semua, dan boleh do' ya. Yang satu dibaca do', yang satu dibaca du', atau dibalik du' do' ya tidak boleh. Kemudian shot yang ada tanda sin kecilnya. Nah, ini di Quran ada yang 4, ada yang 3 ya. Yang 4 ini yang 2 harus dibaca sin menurut Imam Hafiz Thoriq Satibiyah, yaitu bastoh dan yabsutu. Bastoh ya, dengan moncong bibirnya, jangan bas tapi bas biasa ya. Kadang-kadang disebut meringis ya. Ya kalau saya menyebutkan biasa. Bastoh yabsutu ya. Kemudian boleh yang kedua, yang apa? Yang kalimat ketiga boleh sin, boleh shad. Amhumul musaytirun, amhumul musaytirun. Yang keempat tetap shad, bimusaytir. Ya, ini kadang-kadang Quran dari Arab tidak ada sinnya ini. Itulah mengenai bacaan huruf. Yang tidak tercatat di sini adalah fihi muhana, yang hinya dibaca panjang itu di Al-Quran hanya 1, fihi muhana. Setiap fihi itu dibaca apa pendek kecuali fihi muhana ya. Bapak Ibu, itulah yang kami terangkan mengenai huruf ya. Jadi ketika belajar huruf, anak juga harus disimak Qur'annya juz 11 sampai juz 20 ya. Kemudian setelah ini adalah tajwid juz 7. Cara pengajarannya tajwid juga sama dengan huruf, artinya klasikal, menghafalkan kaidah-kaidah tajwid. Tapi umpama individu juga boleh,
Tapi kan harusnya menghafalkan sendiri ya, menghafalkan di rumah, nanti distorkan, dihafalkan juga boleh. Kalau itu nanti bisa ada yang cepat, ada yang lambat ya, tidak bersama-sama. Kalau klasikal kan bersama-sama. Jadi setelah Horib ini juz 7. Ketika mengajar juz 7, hafalan Horib jangan sampai dilupakan, harus diulang-ulang, harus diberi bedean ya. Anak-anak diberi pertanyaan-pertanyaan terus ya, supaya tidak lupa. Sebab nanti kalau khataman itu biasanya diberi pertanyaan-pertanyaan Horib dan tajwid ya. Tajwid ini saya hanya menerangkan cara pengajarannya saja, yaitu dengan mengulang-ulang seperti tadi ya, seperti di dalam